Gini, bentar. Kami ini kan anak Tuhan, iya kan? Anak apa? Anak Tuhan. Anak apa? Ya anak apa? Ya kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tuh anak apa? Iya, misal gini, kalau aku bilang aku anak papa aku, anak apa? Anak kandung. Aku aku adalah anak di sini, anak apa? Anak bangsa. Aku adalah anak di sekolah ini, anak apa? Anak sekolah ini maksudnya adalah anak mahasiswa atau mahasiswi atau siswa. Nah, kamu anak Tuhan anak apa? Anak tiri, anak angkat, anak kandung, atau anak haram, atau anak apa? Siapa yang berkata? Firman Allah kan? Jadilah manusia, jadilah hewan, jadilah langit. Berarti tidak ada kebetulan. Itu sudah dinubuatkan bahwa Allah berfirman, jadilah Yesus. Jadilah Yesus. Iya. Lalu yang disembah yang mana? Yesusnya atau yang menjadikan Yesusnya? Karena itu Yesus adalah firman, perkataan Allah, ucapan yang Allah disembah sendiri. yang mana, Mbak? Yang menjadikan Yesusnya atau Yesusnya kah yang disembah? Kita sebagai manusia menyembah Allah lah, mana ada. Enggak menyembah Allah. Yesusnya. Yesus adalah firmannya Allah sendiri. Iya, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Utusan aja. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri. Ya, Ciptaannya muter. Allah. Muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifa, Ustadz Yusuf, dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Agama, dan kita membahas sejarah sistem kepercayaan, sistem kehidupan pada tahun-tahun 1000 sampai 200 sebelum Masehi. Sebelum Tuhannya Bapak lahir, kita sedang membahas peradabannya. Kira-kira Bapak kesini mau ngapain? Saya cuma begini. Baguslah Bu Rifa ini sangat kuat dalam mempertahankan argumen Bu Rifa ini walaupun salah. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak pernah sekolah teologi? Tidak.
Apa alasan Bapak mengatakan orang salah sementara Bapak tidak pernah belajar akan sesuatu yang Bapak katakan salah itu? Bapak tahu nggak syarat seseorang bisa menyatakan sesuatu salah? Pertama dia mengerti dulu apa benar apa salah. Nih, Bapak jangan ketawa dulu, saya ajarin Bapak nih biar Bapak tuh seperti manusia normal ya. Enggak, begini. Bentar Pak, saya mahasiswi. Bentar Pak, saya diajarkan. Bentar Pak, jangan potong dulu. Syarat mengatakan seseorang salah, pertama Bapak harus mengerti beda benar dan salah dulu. Bapak sudah mengerti beda benar dan salah? Saya sudah mengerti. Oke, banyak yang salah yang banyak yang salah yang Bu Rifa. Ya, nanti, banyak yang kita salah yang Bu Rifa ya, bilang kita tuh. nggak usah bahas dulu. Jadi, nanti saya Pak, rasa nanti. enggak, ini bukan di channel ini, channel yang lain juga. Bapak Saya jangan melihat kejang dulu, Bapak. Saya mengikuti Bu Rifa. Bapak laki-laki kan, masa Bapak saya kalah sama Bapak nih? Bapak jangan cerewet kayak cewek dong. Pak, coba jelaskan kepada saya apa ciri-ciri sesuatu itu benar, Justru Bu apa Rifa ini ciri-ciri laki. Justru teman-teman Bu Kristen Rifa ini kenapa sih orang laki-laki. Kristen tuh kayak Makanya gitu sangat ngatur? kuat Nggak sekali bisa punya diajak argumen. ngobrol mereka loh. Mereka tuh nggak bisa diajak ngobrol. Mereka tuh maunya suka-suka mereka. Kita tuh ngikutin mereka. Justru Pak, Bu coba Rifa jelaskan. ini yang suka-sukanya Bu Rifa. Yaudah saya tanya sama Bapak, apa ciri-ciri sesuatu itu benar dan apa ciri-ciri sesuatu itu salah? Coba ajarkan ke saya, biar saya berubah nih. Bu Rifa, mohon maaf saya Pak, memang tolonglah Pak, kalau Bapak ya, tidak pernah belajar, Bapak saya tidak mengerti mengagumi apa-apa, Bu Bapak Rifa. jangan Saya sok tahu. mengagumi Saya Bu nggak Rifa. butuh Bu Rifa bagus, orangnya Saya bagus. tidak butuh kekaguman kalian, Pak. Mohon maaf, ini Orangnya bukan berarti. bagus, mempertahankan apa argumennya walaupun Nah, saya semua bingung kacau. nih, orang-orang Kristen ini maunya apa sih, Pak? Saya tuh lagi nggak butuh pujian siapa-siapa, karena saya hadir ke dunia ini bukan untuk dipuji sama makhluk seperti Bapak. Yang saya tanya, ketika Bapak berbicara, mulut Bapak terbuka, lalu Bapak bilang kalian salah, Bapak bisa tidak membedakan apa ciri-ciri sesuatu itu salah, apa ciri-ciri sesuatu itu benar? Karena kalau tidak, Bapak sama seperti orang-orang zaman dulu, waktu inkuisisi mengatakan orang lain bidat, tapi tidak bisa membuktikan. Lalu orang-orang dihukum karena tidak bisa dibuktikan, tetap dihukum. Orang-orang seperti Bapak ini berbahaya, nuduh nggak bisa buktikan. Maka sekarang saya tanya, apa ciri-ciri sesuatu itu bisa dikatakan benar? Apa ciri-ciri sesuatu itu bisa dikatakan salah? Kalau Bapak tidak mampu, Bapak tidak berhak mengatakan seseorang itu salah atau benar, Pak. Saya bisa mengatakan Bapak salah karena saya punya indikatornya. Contoh, sesuatu dikatakan salah ketika omongan itu tidak sesuai dengan realitas. Contoh, Kristen agama kasih, itu salah. Kenapa? Nggak sesuai realitas. Siapa yang kasih? Orang Kristen. Kayak Bapak ini kasih. Ngomong nggak bisa nunjukin bukti, itu bukan kasih, Pak. Perilaku kasih itu bukan karena kau bicara lemah lembut, Pak. Jadi kalau cuman bicara lemah lembut, Pak, psikopat juga bisa. Bapak tahu para psikopat itu di awal sebelum mengambil mangsa, mereka kan baik-baik. Bapak tahu istilah serigala berbulu domba? Istilah serigala berbulu domba diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki sifat iblis di dalam dirinya, tapi mereka terlihat seperti malaikat. Nah, orang seperti Bapak itu bisa ngomong bahwa saya salah tapi nggak bisa buktiin. Jadi kebenaran itu, Pak, apa yang Bapak ucapkan relate dengan faktual. Contoh, Islam merubah peradaban dari buruk menjadi baik. Itu fakta, sejarahnya ada membuktikan. Contoh Eropa berubah menjadi baik. Nah, sekarang saya tanya, Betul. Apanya yang baik? Statement saya, peradaban lah. Kan saya bilang peradaban. Masa Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya bilang peradaban. Kalau peradabannya baik, Katanya kalau peradaban baik, kenapa kalian kok tidak baik? Loh, peradaban itu bukan bicara tentang manusianya, Pak, tapi berbicara tentang sistem kehidupan, including di dalamnya semua. Kalau Bapak bicara manusia, Pak, Apakah betul sistemnya Bentar bagus? dulu. Ya bagus lah sistemnya. Tunggu dulu, Bapak jangan tanya saya dulu. Bapak nggak tahu apa-apa, banyak tanya lagi sama saya tentang. Gini, Apakah pertanyaan sistemnya bentar bagus? dulu. Nih orang cerewet banget Di nih. Timur Kalau Tengah Bapak itu sebagai, sistemnya bagus. bentar dulu. Bagus sistemnya, Bapak diam dulu. Kalau Bapak orang awam bertanya untuk mengetahui, nggak apa-apa, saya kasih kesempatan. Tapi Bapak bertanya seolah mau menguji. Bapak siapa nguji-nguji saya? Pak, mohon maaf ya, dosen saya aja, kaprodi saya aja, itu kalau tanya sama saya, Pak, satu pertanyaan itu lama beliau mendengarkan loh. Bukan berarti beliau itu tidak pintar, tapi beliau ingin mendengarkan detail jawaban saya, membuktikan apakah saya paham dengan yang saya ucapkan. Nah, Bapak tidak pernah belajar, tiba-tiba pertanyaan Bapak seolah-olah mau menguji saya gitu loh. Pak, saya nggak mau debat kusir sama orang-orang yang tidak pernah belajar, karena itu buang waktu. Tapi dengan Bapak datang ke sini, menunjukkan bahwa Bapak sumber dayanya itu rendah sekali. Ketika Bapak mengatakan seseorang salah, Bapak harus bisa membuktikan. Jangan naik-naik komal orang terus nuduh-nuduh orang salah. Maka Bapak harus tahu indikator salah benar itu apa. Saya bisa buktikan dengan sangat singkat dan padat. Salah seseorang ketika berbicara tapi tidak sesuai dengan kenyataan.
Kayak Bapak nih bilang, peradaban. Saya bisa mengatakan melalui data sejarah. Setidaknya umat Islam, peradaban Islam ini pernah membangun peradaban. Bapak tahu Eropa dulu di abad ke-9 itu bobrok sekali. Padahal mayoritas waktu itu Kristen. Dan otoritas tertinggi pada waktu itu Kristen. Bapak tahu Adderall of Bed. Bapak pasti nggak tahu nih, Bapak nggak pernah baca kayaknya. Makanya Bapak baca buku sejarah sama arkeologi. Adderall of Bed itu salah satu ahli skolar kebangsaan Inggris. Dia mengatakan dia belajar dari master-master Arabnya. Bapak yang agamanya nggak punya aturan sistem kepercayaan, melulu agama kasih apa. Tiba-tiba Bapak mengkritisi kami yang sistemnya itu sangat detail dan kompleks. Ini memalukan sekali. Makanya saya berharap umat Kristen yang mengkritisi saya minimal IQ-nya tinggi lah dari saya, atau intelektualitasnya, atau minimal ngerti bahasa Indonesia lah, ngerti bicara dan diskusi yang baik. Ya, kenapa? Kalau nggak kayak gitu tuh kalian menunjukkan bahwa mempermalukan ras manusia. Saya lagi bicara tentang sejarah peradaban manusia. Kalian menunjukkan bahwa masih ada Pithecanthropus erectus zaman sekarang ini gitu loh. Jangan kayak gitulah. Masa masih ada Pithecanthropus erectus zaman-zaman sekarang? Bapak Pithecanthropus nggak atau Homo sapien? Bapak harus tinggi. Bapak itu harus tinggi minimal 1 oktav lah dari kera gitu. Jangan kera lebih unggul dari Bapak kognitifnya. Minimal kera punya insting. Nah, silakan Bapak buka mic-nya. Bapak bilang saya mau fokus kepada Bapak bilang saya salah. Jelaskan dulu apa ciri-ciri sesuatu salah, apa ciri-ciri sesuatu benar. Oke. Jangan lari kemana. Kalau nggak apa-apa saya bilang Pithecanthropus erectus nanti. Enggak, memang Bu Rifa ini sama dengan Nandar, sama dengan Suma, sama dengan Yusuf PI, semuanya Ya, itu memang enggak benar tuh. Ya, apa ciri-ciri Semua enggak benar. Kami nggak benar gara-gara kami Islam. Yang benar gitu. itu Edis TV itu benar. Jadi teman-teman dengar ya. Memang Bapak ini adalah seorang bapak-bapak yang berasal dari zaman purba bernama Pithecanthropus erectus. Dia mengatakan orang lain tidak benar karena beda keyakinan, teman-teman. Ya, kalau kita tidak menilai IQ kali ya, IQ-mu itu rendah. IQ artinya apa, Pak? Pak, IQ artinya apa, Pak? IQ-mu rendah, makanya Ya, walaupun IQ artinya kalah, apa? walaupun narasi-narasi tidak benar juga tetap dipertahankan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ngomong nggak ngerti dengan yang diomongkan tuh ngapain sih, Pak? Jadi IQ artinya kotor lah yang keluar dari mulut. terus Iya. kata-kata kotor itu seperti Saya- apa, Pak? saya Pak, saya terus tanya nih, Pak. mengikuti Kalau ada dalam Bu kitab Rifa suci, ini. Pak, kalau ada dalam kitab suci tertulis begini, Pak. Kelaminnya besar seperti punya keledai. Tidak. Itu kata-kata bersih nggak? Itu kata-kata kotor. Itu Wah, perumpamaan. Bible berarti kotor. Itu perumpamaan. Berarti Bible kotor. Oh, Bu ya udah, Rifa terima itu kasih. tidak mengerti apa-apa. Teman-teman, Seorang Rifa. Bapak ini mengatakan bahwa Bible itu kotor ya, karena ada kata-kata kotor dalamnya. Setidaknya dia jujur lah, walaupun dia Pithecanthropus erectus. Apalagi Pak yang mau diomongin? Yang benar Edis, satu-satunya manusia yang benar di dunia ini kata Bapak ini Edis ya. Jadi aku curiga, jangan-jangan Edis itu jelmaan Tuhannya Bapak. Hanya dia yang benar. Sementara Yesus sendiri mengatakan dia tidak baik loh. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia Allah Bapa saja. Wah, jangan-jangan Edis Allah Bapa nih. Hanya dia yang benar dan baik ya Pak ya. Aduh, gini nih kalau ngobrol sama Pithecanthropus erectus, kita lagi belajar arkeologi, ini orang datang ke atas. Ada-ada aja. Ini ujian ya kalau mengajarkan Iya, ilmu nanti malam baru saya lawan Ibu. lawan saya. Bapak Ya, sanggup nanti melawan malam. saya? Nanti malam saya masuk di Ya. roomnya Bu Rifa Ya. ini. Saya mau Bapak ajak punya kapasitas. Ya, Bapak punya Bu Rifa kapasitas itu nol apa? sebetulnya, enggak ada Iya, pikiran oke, iya. bagus. Ya Bapak nggak pintar, ada. Bapak ya Bapak paling hebat, Bapak. Oke, saya tanya. Bapak pernah Sekarang membaca saya sibuk. buku apa? Ya Bapak kalau sibuk ngapain ke atas? Bapak penting banget buat saya kayaknya menurut Bapak ya. Bapak tuh merasa penting bagi saya sehingga Bapak tuh kayak, saya tunggu deh Bapak nanti malam. Pak, Bapak tuh kayak Pithecanthropus erectus, tau gak sih? Lanjut ya. Bapak nih kayaknya dari zaman Paleolitikum deh. Atau jangan dari zaman Neolitikum ya. Kayaknya dari Paleolitikum deh. Atau jangan-jangan Bapak yang berada di Gobekli Tepe ya. Oh gitu. Teman-teman lucu-lucu ya teman. Tapi kita tuh dapat hiburan gak sih lihat teman-teman Kristen kita yang sangat unyu-unyu itu. Pokoknya yang bener cuman Edis TV. Yang lain itu salah. Bahkan teman-teman
Raja Salman itu harus belajar bahasa Arabnya ke Edis, karena cuman Edis yang mampu bahasa Arab ya. Yesus sendiri kalau datang ke dunia untuk mengajarkan bagaimana cara menggait orang jadi Kristen harus belajar kepada Edis loh. Edis itu kalau les 100k. Kalau Yesus datang ke dunia yang ikut cuma sedikit, 12 orang doang ya. Sedih banget nasib Yesus. Astagfirullah, aku ngerasa berdosa gak sih? Kan tau gak, aku tuh ngerasa kayak ngolok-ngolok orang lain ya. Tapi mereka tuh pengen diolok-olok gak sih? Lucu banget mereka itu ya. Aku gak nyangka di dunia di tahun 2025 tuh masih ada orang-orang kayak gini. Halo Bab 72. Ini kita lihat nih Pithecanthropus erectus atau Homo sapien. Halo Bab 72. Lucu ya teman-teman Kristen. Halo Bob 72. Ayo anak Theos, ini anak dewa, anak Theos, anak bunda, anak bunda, anak dewa, anak domba, anak bunda. Halo, ini anak bunda atau anak dewa? Halo, bunda pengen tahu deh, ini yang naik-naik ini anak bunda, anak dewa atau anak domba? Gak nyangka ya ternyata betul ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa khatamallahu ala qulubihim. Allah itu udah kunci mati hati mereka gitu loh. Jadi mereka tuh mau dikasih ilmu pengetahuan seperti apapun, tetap mereka benar, kita salah gitu. Makanya doktrin itu benar-benar berbahaya teman-teman buat peradaban. Halo GG Gaming. Halo. Iya, muslim dan muslim, anak bunda, anak dewa, anak bunda, anak dewa atau anak domba? Non muslim. Oke, anak domba ya. Ya, anak Tuhan Yesus lah. Oh, anak domba 100% dan 100% anak Tuhan gitu. Anak Tuhan. Iya. Anak apa? Anak angkat, anak tiri atau anak apa, Dek? Yesus soalnya nggak kawin. Bicarain seperti itulah. Anak Tuhan Yesus. Oh, soalnya gini, Dek. Adek itu gini loh. Adek itu memfitnah Yesus loh, mengatakan bahwa adek itu anaknya Yesus. Yesus aja nggak kawin, apalagi punya anak. Jadi kalau adek bilang adek itu anak Yesus, harus bilang nih, anak angkat, anak tiri, anak kandung, atau anak rohani gitu. Soalnya Yesus nggak punya istri, apalagi punya anak. Kalian tuh gemar banget ngaku-ngaku gitu ya. Kalian tuh kepercayaan dirinya tuh tingkat dewa banget gitu ya, ngaku-ngaku anak Tuhan gitu. Oh, udah nggak apa-apa deh. Aku walaupun ngomong sama NPD juga nggak apa-apa. NPD tuh gitu guys, ngaku-ngaku tingkat dewa banget. Ya lanjut. Gaming kesini tempat kita membahas tentang sejarah agama. Gaming ada pertanyaan? Enggak sih, lebih ke arah ini. Gaming kenapa turun, Dek? Apakah bunda semenakutkan itu? Bunda yang semanis ini harus ditinggalkan sama kalian? Kok gitu banget sih kalian sama bunda? Bunda salah apa? Bunda tuh kenapa sih? Bunda kenapa sih kok Halo Raymond. Iya bunda. Ya Raymond, matikan dulu musik di belakangmu Raymond. Mengganggu Raymond. Wah, Raymond buka cam nih, besarkan dia nih, biar tahu kita mukanya anak-anak Theos nih kayak mana ya. Ntar kita besarkan dulu Raymond. Jadi teman-teman ya, mereka ini adalah orang-orang yang tingkat kepercayaan dirinya di atas manusia rata-rata. Hanya mereka yang mampu mengaku sebagai anak dewa seperti Julius Caesar ya. Nah, Raymond, silakan nih Raymond. Di sini kita membahas tentang sejarah peradaban agama. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikum Raymond. Terganggu kita. Raymond serius dong. Matikan musriknya. Musriknya dimatikan sudah. dulu. Udah. Ya, sudah. Oke. Jadi begini, kita membahas tentang sejarah agama-agama dan sistem kepercayaan. Saya memulainya di tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu Tuhan kalian belum lahir, Nabi saya belum lahir ya. Jadi Tuhan kalian belum ada, peradaban sudah ada. Sekitar 100 sampai 200 sampai 100 sebelum Masehi. Raymondnya nggak ada ya? Oh, Raymondnya gambarnya nggak ada, kata orang-orang. Coba aku besarkan si Raymond. Kalian bisa lihat Raymond nggak nih? Coba. Nah, kalian bisa lihat Raymond nggak? Oh, Raymond nggak kelihatan. Wah, Raymond di sini. Oh. Bentar Uni, bentar ya. Ya, bentar ya.
Ya Raymond turun dulu deh. Kayaknya kamu bermasalah. Coba Raymond turun dulu. Raymond nanti naik lagi ya. Kayaknya kamu bermasalah akunnya. Coba saya turunkan dulu. Kalau gini gimana? Coba saya turunkan akun saya dulu. Gimana kalau gini? Gimana? Kalau gini ada nggak? Kita perbaiki dulu ya. Sepertinya tempat kita diserbu sama goib, teman-teman ya. Kita di report, teman-teman. Biasalah. Mereka tuh tidak suka kita menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini masih. Ini ada gimana? Ini bagus nggak? Bagus nggak ini? Ada. Ada. Oke deh. Ada nggak guys? Ini banyak banget yang mau naik nih. Aku naikin satu-satu ya. Kalian nih aku belum sampai menyampaikan materi, kalian udah pada naik. Nggak sabaran banget kalian nih ya. Ini ada orang di sampingnya ada. Orang di sampingnya ada nggak? Orang di sampingnya ada. Halo Pujo DS, muslim non muslim? Halo Pujo DS. Teman-teman kalau nggak ada kepentingan jangan naik lah, ganggu banget tahu. Aku lagi mau belajar, aku lagi mau ngajarin kalian tentang apa yang baru aku pelajarin kemarin. Aduh. Yaudah deh satu-satu ya kita buka, suruh on cam. Heru. Heru. Assalamualaikum Heru. Umi. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya. Ah, jangan naik dulu dong. Jangan gitu. Ya, kita lagi mau kajian. Enggak, tadi itu karena apa namanya? Apa Please lah, nggak usah naik dulu. Gimana sih kalian nggak menghargai sih? Kalian buang-buang waktu aku tau nggak sih kayak gitu. Biarin aja kawan-kawan kita yang non muslim itu naik, mereka belajar. Kalian tuh ngapain? Teman-teman muslim tuh kadang nggak ngerti deh, maunya nyusahin aku. King Bitcoin, muslim non muslim? Bitcoin muslim non muslim? Halo, muslim non muslim? Aduh, ini memang sengaja gangguin aku nih, lagi penyampaian materi nih. Aduh, inilah ya. Kadang-kadang udah digratisin belajarnya bareng-bareng sama aku. Masih juga nggak ngerti lagi deh maunya teman-teman tuh apa gitu loh. Nggak usah naik lah. Saya kan lagi saya mau nyampaikan kajian tentang ini. Ini Pak Saleh Todori ini apa? Muslim atau non muslim nih? Ya Remon, naik lagi Remon. Pak Saleh muslim non muslim? Oke, mungkin kepencet. Remon naik lagi Remon ya. Capek tahu. Nah, oke. Jadi teman-teman, peradaban itu ditemukan di beberapa tempat. Salah satunya situs-situs seperti Gobek di TP tadi ya, dan Gua Kafzeh. Di Gua Kafzeh ini sudah ada penguburan manusia. Dan lanjut teman-teman kalau mau tahu ya, saya sudah bikinkan timelinenya tuh, timeline peradaban sistem kepercayaan. Nah, kemudian teman-teman ada Gua Kafzeh dengan fosil berusia 100.000 sebelum teman-teman denger ya, 100.000 loh, bukan 100 tahun, 100.000. Ini tuh jauh banget sebelum kelahiran Yesus, karena Yesus itu jaraknya 2000 tahun setelah Masehi. Nah, kalau kita ukur dari sebelum Masehi, itu 100.000 tahun sudah ada peradaban sebelum Tuhannya umat Kristiani dilahirkan ya. Karena kalau kita bicara tentang Masehi kan waktu dimana diambil oleh Kaisar Konstantin sistem Romawi, sehingga kalender atau tahun dia diambil dari Sola Invictus apa namanya tuh, kayak peradabannya orang Romawi itu ya. Maka diambillah bulan Januari sebagai awal-awalnya, karena itu sistem yang sudah dibentuk oleh orang Romawi dan kita mengikuti kalender tersebut. Nah, kalau kita bicara sebelum Masehi itu artinya sebelum Mesia, sebelum Tuhannya umat Kristen lahir. Nah, sebelum lahir Tuhannya umat Kristen, peradaban itu sudah ada 200 tahun sebelum Masehi diprediksi, dan itu data arkeologinya ada. Walaupun arkeologi sendiri itu tidak otentik, absolut benar, masih dianggap sebagai tafsiran. Oke, ya, mohon teman-teman paham ya, mengerti ya maksudnya. Nah,
Kemudian ada situs Gobekli Tepe sama seperti situs Gunung Padang. Teman-teman pernah mempelajari situs Gunung Padang? Pernah nggak teman-teman kaji situs Gunung Padang? Kita lihat di sini. Teman-teman Kristen kalau hanya merusak peradaban nggak usah naik ya. Yang naik yang mau belajar aja ya, yang normal ya. Yang kurang-kurang normal nggak usah naik dulu deh ya. Saya lagi nggak tertarik bahasa roh ya. Saya lagi tertarik bahasa manusia. Mohon umat Kristiani yang naik ke sini yang bisa bahasa manusia, bukan bahasa roh. Saya nggak ngerti bahasa roh, oke? Ya, Uni. Bunda Ya, Uni. Remon. Nah, buka cam Remon. Udah kelihatan si Remonnya, guys? Udah kelihatan belum? Udah. Musiknya disuruh berhenti dulu dong. Ini kan kita kalau ngobrol itu kalau ada musik tuh terganggu gitu loh. Karena kita lagi bahas ilmu, Remon. Jadi kita lagi nggak duduk-duduk ngopi di kedai tua, ya. Hargai ilmu pengetahuan. Oke. Remon Salmon, salah satu TikTok dari Kristen yang sudah hampir ratusan tahun mencoba mengalahkan saya, berhadapan dengan saya, walaupun akhirnya kencing-kencing di celana, kaburan ya. Akhirnya hadir kembali nih. Apa nih motivasinya kembali hadir di dunia apologetik, Remon, setelah lama nyungsep karena ketahuan nggak ngerti Bible di hadapan Uni? Uni, iya, Uni. Oke, salam sehat Uni ya. Walaupun Uni bilang sudah 100 tahun, ya saya hanya cingir-cingir aja. Oke, Uni. Saya kan ikutin Yesus pakai perumpamaan kalau ngomong. Giliran Ya, Yesus nggak pakai apa-apa lah. perumpamaan dibiarin. Kalau saya nggak boleh perumpamaan. Gimana sih? Alegori itu 100 tahun rohani. Nah, kan di Bible juga gitu. Kalau kau makan pohon ini kau mati. Ternyata nggak mati. 100 tahun kemudian baru mati. Artinya kan saya pakai Bible narasinya, menggunakan kaidah-kaidah Bible, yaitu menggunakan apa? Perumpamaan. Ya udah lanjut. Apa Remon yang mau dibahas pagi ini bersama Bunda Gembala? Oke, Bunda Gembala yang baik hati dan tidak pernah sombong, rajin menabung. Jangan katakan Bunda Gembala baik, Remon. Hanya satu yang baik, yaitu Tuhannya Yesus. Bukan Yesus, tapi Tuhannya. Dia yang bilang Allah yang baik. Baca ayatnya tuh. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik. Dia Allah Bapa yang di surga. Jangan kau katakan aku baik, Remon. Lanjut, Remon. Oke, Tuhannya Yesus maksudnya bagaimana? Remon nggak pernah baca Bible. Kamu baca nih. Ketika ada seorang Suara aku anak darling ya? muda yang datang kepada Yesus. Enggak. Enggak, saya Bunda Uni, bentar. Saya itu tadi sempat mendengarkan tentang Bunda bilang bahwa kok kalian punya apa? Kok kalian kan kami panggil kami itu gini Bunda ya, gini, bentar. Kami ini kan anak Tuhan. Iya kan? Anak apa? Anak Tuhan. Anak apa? Ya anak apa? Ya kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tuh anak apa? Iya, misal gini, kalau aku bilang aku anak papa aku, anak apa? Anak kandung. Aku aku adalah anak di sini, anak apa? Anak bangsa. Aku adalah anak di sekolah ini, anak apa? Anak sekolah ini maksudnya adalah anak mahasiswa atau mahasiswi atau siswa. Nah, kamu anak Tuhan anak apa? Anak tiri, anak angkat, anak kandung, atau anak haram, atau anak apa? Kami ini anak yang benar. Anak-anak terang. Anak Loh, Remon, kenapa kalian ketawa? umat Kristen tuh NPD banget ya. NPD tahu nggak? NPD itu artinya narcissistic personal disorder, kepercayaan diri yang berlebihan sehingga pada akhirnya membuat seolah-olah kamu tuh lah yang paling baik di dunia ini. Ngaku-ngaku anak Tuhan itu sama kayak kalian tuh nggak? Ada orang nih ngaku-ngaku, saya anaknya Jokowi loh. Saya ini anaknya Jokowi loh. Saya boleh loh masuk ke Gedung Putih. Itu kayak kalian tuh kan dibilang gini loh, saya deng sama orang. Lu ngaku-ngaku anak Jokowi padahal bukan anak Jokowi. Nah, kalian ngaku-ngaku anaknya Tuhan. Pertanyaan saya tuh, kalian dapat legitimasi dari Yesus kalau kalian dianggap anaknya tuh kayak mana? Oke, bentar. Ada ayatnya, bentar. Bentar ya. Tapi belum dijawab ya, anak apa ya? Anak benar, anak apa? Anak benar emang ada anak benar.
Ngeri loh teman, orang-orang Kristen ini NPD semua lah rata-rata kayaknya ya. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak Tuhan. Emang Yesus punya istri? Enggak, dia yang istri aja kagak. Apalagi lihat nih kejujuran Islam teman-teman. Kalian itu bukanlah anak Muhammad bukanlah di antara kalian, melainkan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, tuh kejujurannya. Maka dikatakan juga Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuh jujur tuh, realitas konkret secara esensi. Ngaku-ngaku anak Tuhan, ditanya anak apa, anak yang benar. Yang ada tuh anak apa? Anak angkat, anak tiri. Itu jangan NPD lah. Kalian tuh tau nggak sih? Kalian sadar nggak sih kalau kalian tuh NPD rata-rata kalau ngaku-ngaku anak Tuhan? Apalagi kalian nggak pernah dapat legitimasi dari Tuhan kalau kalian diangkat jadi anaknya. Kecuali kalian pernah diangkat sama Tuhan jadi anaknya. Ku angkat kalian jadi anakku. Aneh kalian ini, lo ngeri banget lo kawan-kawan ini. Bentar. Wah, live aku ditandai. Wah, ditandai teman-teman, di report. Akun Gunda Gembala ini menakutkan banget ya, sampai di report sama teman-teman kita yang non muslim ya. Berapa orang yang kalian report di bawah emang? Nah, kalau misalkannya istilah kayak si Yakuza nih anak sekolah, bukan berarti kak sekolah itu beranak Yakuza. Tapi orang di Indonesia tahu kalau itu bukan anak tangga, bukan berarti tangga beranak Yakuza. Kamu juga jangan ini banget Yakuza. Makanya saya tanya sama si Remon, dia anak Tuhan itu anak apa? Si Yakuza aja yang udah sering nonton ke apa namanya Kristen dan Islam, jiwanya udah ke Kristen-Kristenan teman-teman ya. Saya nggak bilang kalau anak tangga itu beranak. Saya bilang kalau anak kunci itu beranak. Itu namanya anak alegori. Nah, jelas kan? Bukan itu istilah gitu loh di dalam bahasa Indonesia. Saya tanya si Remon, Yakuza, kamu jangan sok-sokan Yakuza ya. Maksudnya udahlah nggak ngerti, sok pula ikut diskusi kita lagi. Biar aja si Remon yang menjawab. Ada aja nih orang-orang Kristen. Kita di sini teman-teman mengedukasi, benar katakan benar, salah katakan salah. Kita nggak membenarkan yang salah, nggak menyalahkan yang benar ya. Kalau mereka akui bahwa kami ngaku-ngaku anak aja unia baru enak. Oh ya udah, ngaku-ngaku anak ya udah. Oke, Uni. Halo? Iya. Iya, kenapa saya bilang bahwa saya adalah anak Tuhan, ya? Karena kita ini kan percaya kepada Tuhan, gitu loh. Oh, Kita jadi kalau percaya kepada Yesus langsung jadi anaknya gitu. Iya, karena kita ini adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan. Kamu tahu nggak? Kata Yesus justru yang ada. Kalau yang percaya kepada dia itu bukan jadi anaknya, tapi jadi saudaranya dan jadi ibu dan bapaknya. Coba kamu baca deh. Siapa ibu dan bapakku? Mereka. Siapa saudara-saudaraku? Mereka yang percaya kepada firman Tuhan. Nah, kalau anak Ya, gimana itu kata betul. Yesus? Nah, kalau saudara Yesus mungkin aku masih terima. Saudara seakidah, kayak aku sama Nabi Muhammad tuh saudara seakidah, saudara sesama muslim. Nabi Muhammad katakan kami ini saudara-saudara dia, bukan berarti saya tuh sekandung, enggak. Saudara kita pada esensinya kita ini saudara karena kita lahir dari satu nenek moyang yaitu Adam. Maka kita bisa dikatakan saudara. Tapi kalau anak ada beberapa istilah nih. Kayak anak tangga tuh anak yang secara istilah doang, bukan berarti dia beranak. Nah, kamu anak apa? Kalau kamu bilang kamu anak sebagai orang yang percaya tuh Yesus bilang kapan? Karena Yesus cuma bilang yang percaya kepada firman Tuhan itu kalau bukan ibu bapaknya, kalau bukan ya saudara dia gitu loh. Nah, kamu ngaku-ngaku anak tuh Yesus bilang di mana legitimasi kamu sebagai anak? Coba, nggak minta dalilnya, ada aja lah gitu. Oke, bentar. Teman-teman dengar ya, Yesus berkata, siapa saudara-saudaraku, siapa ibu bapakku, merekalah yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kalau ibu bapak ada, kalau saudara ada, sama seperti Nabi Muhammad. Kita dianggap saudaranya Nabi Muhammad, tapi bukan anaknya Nabi Muhammad. Maka tegas di Al-Quran dikatakan, Muhammad bukan bapak di antara kalian.
Bahaya teman-teman ngaku-ngaku anak itu loh. Karena seolah-olah kita mau menasabkan diri kita ke orang tertentu. Makanya di dalam Islam itu nasab itu sangat penting. Kita tidak boleh memanggil si fulan itu Zaid bin Haritsah waktu diangkat jadi sama Nabi Muhammad sebagai anak. Nggak bisa dipanggil sebagai Zaid bin Abdullah. Karena itu pembohongan. Itu namanya tuh kayak menipu publik. Karena nggak bisa. Anak seseorang dikatakan anak dia itu nggak boleh. Itu nggak boleh banget dalam Islam. Anak angkat ya anak angkat aja. Makanya penting banget bagi kita tuh jelas. Kalau saudara kita bisa dikatakan saudara loh. Kenapa? Karena memang kita satu keturunan. Itu jelas sekali ya. Nah sekarang ketika umat Kristen mengaku sebagai anak Yesus, legitimasi dari Yesus tuh di mana? Kalau enggak tuh kalian kayak NPD banget tau gak sih? Kayak ngaku-ngaku tapi nggak ada legitimasi dari Yesus. Kalau aku ngaku saudara Nabi Muhammad mengakui kok. Umatku adalah saudara. Umat siapa saudaraku? Kata Rasulullah. Mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepadaku. Nah, aku mengikuti itu. Oke, Uni Rifa, gini. Ya. Ayatnya ada beberapa ayat yang menyebutkan begini. Kenapa kami itu menyebut dan Allah kami adalah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Karena begini Uni, secara hubungan kami itu menyebutnya adalah Bapa kita. Contoh ya. Di dalam kitab Galatia 4 ayat 6 itu kan bilang begini, ya Aba ya Bapa. Ya kan? Markus 14 juga ayat 36, ya Aba ya Bapa. Bahkan doa Bapa kami juga kan, doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga. Nah artinya bahwa kita ini adalah anak-anaknya dia. Berarti kamu di sini mengaku berarti mengaku-ngaku anak Tuhan. Bukan diangkat jadi, bukan Tuhan yang angkat kalian kayak Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya yang ngaku-ngaku. Kan Nabi Muhammad dia bilang nih, siapa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku adalah dia yang tidak pernah bertemu aku, tapi percaya kepadaku, dialah saudaraku. Maka kalau aku bilang, aku ini saudaranya Nabi Muhammad, maka aku harus tunjukkan sikap mengikuti Nabi Muhammad dan percaya kepada beliau. Nah, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan, berarti cuma pengakuan kamu aja tanpa ada Tuhan yang bilang, Kristen adalah anak-anak Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Yesus, maka dia adalah anak Tuhan. Barang siapa yang ke gereja, begitu. Barang siapa yang mengikuti Paulus anak-anak Tuhan. Kan kalau memang ada begitu. Kalau seandainya maksudnya, kamu tahu nggak Bene Elohim itu? Coba kamu baca dalam kitab kamu Remon nih. Aku sedikit kasih Remon nih. Remon beruntung kamu naik ke sini dapat ilmu sedikit dari Unirifa ya. Kamu tahu tidak Bene Elohim itu? Kamu baca Bene Elohim dalam kitab kamu, dalam kitab Kejadian ya. Ya. Kamu baca dalam kitab Lukas dulu deh bahwa Adam itu juga dikatakan sebagai Bene Elohim, brotherku. Ya. Coba kamu buka Lukas pasal 3:38. Coba buka Lukas pasal 3:38. Lukas pasal 3 ayat 38. Nah, oke. Coba kamu baca itu. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Itu ya? Nah, berarti Adam dan keturunannya semua bisa dikatakan anak Allah, Remon. Adam itu bukan Kristen. Iya, karena mereka percaya kepada Elohim itu. Nah, kalau menurut istilah dalam kitabnya orang Yahudi, walaupun tetap tidak sesuai dengan esensi anak, maka seluruh manusia ini adalah anak Tuhan secara istilah, bukan secara harfiah, oke? Ya. Nah, masalahnya ketika dikatakan bahwa Adam dan keturunannya dikatakan anak Tuhan, pertanyaan saya. Bentar dulu, ada puzzle-nya nih, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu anak Yesus, anak apa? Yesus itu kan bukan Bapa. Kalau kita merujuk kepada Tuhannya Yesus, ya Bapaknya Yesus. Yesus itu adalah Bapa, Uni. Yesus kamu bukan itu adalah Bapa. Oh, berarti kamu udah bukan Tritunggal lagi sekarang. Loh, saya itu dari dulu Uni yang baik hati itu tetap Oneness Esa. Oh iya. Jadi Raymond ini bukan Tritunggal ya, orang Tritunggal jangan kepedean di bawah. Bentar. Jadi bentar dulu, bre. Ini menarik nih. Berarti Raymond mempercayai yang mati di tiang salib itu Bapa. Secara daging
Berarti daging Yesus itu daging Bapa. Gini Uni, gini bentar. Gini ya. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya. Di dalam Kejadian dulu deh. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kamu tahu nggak, Remon? Enggak, aku kalau kamu mau menjelaskan oneness, justru aku bisa tunjukkan kepada kamu banyak ayat yang mendukung oneness loh. Serius. Yohanes 1 ayat 1 itu mendukung oneness loh. Pada mulanya firman adalah Allah, firman adalah. Kamu ganti firman itu Yesus. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah. Saya tuh kalau mau mendukung kalian tuh, saya bisa tunjukkan kalian tuh punya ayatnya banyak. Jadi saya tidak perlu lagi mempertanyakan dalil tentang keonesan kamu, Raymond. Yang saya tanya itu, kamu percaya? Maksudnya konsistensi kamu sebagai oneness itu yang coba saya ingin tahu. Nah, ketika kamu sudah percaya bahwa Yesus adalah Bapa, pribadinya tidak berbeda, berarti yang mati di tiang salib itu Bapa atau bukan? Kejujuran kamu Ya, yang aku tanya. Nah, Bapak. ini yang aku butuh, teman-teman. Nah, baru Raymond ini keren nih. Kita teman-teman, kalau orang-orang oneness ini tidak perlu didebat. Tuhannya beda sama kita. Tuhannya bukan Tuhannya Tritunggal. Dia tidak mencomot-comot nama Tuhan kita. Nama Tuhannya Yesus ya, Tuhannya manusia. Iya, karena Tuhannya udah jadi manusia, benar kan Raymond? Oke, lanjut Uni. Iya, kalau aku bilang, aku kalau seandainya disuruh membantu orang oneness untuk membuktikan bahwa oneness itu punya dalil, aku bisa tunjukkan 10. Ya, karena Tuhan semesta alam itu kalau ngomong hancur semua. Rekam ya buat penonton, berarti Yusuf menyatakan bahwa Yesus benar menyatakan dirinya ada. Bukan Yesusnya, nggak nyambung. Nah, tadi kan Abang mengakui dari perkataan Yesus. Anda mengakui kan perkataan Dari Yesus? perkataan Yesus, kata Yesus, seperti apa kata Tuhan Yesus. itu? Iya, Kata Yesus, seperti apa Tuhan itu? itu kagak dapat dilihat, terus Dilihat. suaranya kagak dapat Iya. didengar. Itulah Tuhannya Yesus. Gitu maksud saya. Iya, berarti kan Anda menyatakan bahwa Anda membenarkan perkataan Yesus. Benar kan? Oh iya, betul Ya, itu, betul. Kalau di dalam keimanan kami, Yesus itu adalah perkataan Allah sendiri. Itulah firman. Nggak nyambung Allah kalau ke situ. berfirman kepada Yesus. Loh, iya Kalau ke dong. situ nggak nyambung, nggak nyambung. Yesus yang menyampaikan firman Bedakan itu. dulu firman itu perkataan, Iya. bukan. Aduh. Tapi firman yang menjadi manusia, Abang. Nah, itu berubah Firman yang jadi menjadi bentuk, itu manusia. doktrin itu beda. Loh, kalau itu selaras, Bang. Selaras Nggak nyambung menyatakan kalau bahwa ke situ, Allah itu udah. hadir. Allah tidak Nggak nyambung. zat, Allah itu hadir. Loh, yang justru nggak nyambung ketika zat menyatakan dirinya kepada Muhammad. Itu nggak setuju nggak? Gini, Ya, Allah mungkin Subhanahu zat wa menyatakan Ta'ala dirinya itu nggak firman-Nya perlu kepada ya. Muhammad. Karena suaranya tidak dapat didengar, makanya diutus para nabi untuk menyampaikan ajaran. Paham? Iya, makanya suara Allah ya yang menjadi firman itu adalah Yesus, itu akan selaras. Firman yang Suara menjadi Allah manusia. menjadi. Nah, tapi kalau zat, Dari mana zat yang menjadi- suara Allah menjadi? Iya kan firman. Tahu nggak? Suara Allah itu adalah firman yang menjadi manusia. Coba konteksnya di dalam Alkitab ada di situ. Firman Allah yang Saya menjadi tahu manusia. Bu, Bapak itu suka Yesus ajaran baca. Kristen, bukan ajaran Yesus. Tahu. Bukan ajaran Kristen, Bang. Itu sejarah yang sudah tertulis lama sampai sekarang dan tidak bisa berubah. Iya, saya tahu Nah, iya Yohanes kan? Berarti 1. bener kan? Iya kan? Iya, Berarti saya Abang tahu. setuju. Iya, Ya, itu Yohanes firman yang 1 sudah pasal lama. 1 ya, itu dari Iya. himne Plato ya, dari pagan dewa Yunani. Saya udah tahu itu, dikutip dari situ. Ya. Iya. Itu bukan ajaran Berarti kan udah tertulis Yesus. di zaman dulu. Berarti bukan di zaman sekarang. Karena di zaman Ya iya. sekarang orang Kristen Kagak itu apa-apa meyakini kalau dari Anda mau Alkitab ikut. itu. Kalau Anda mau ikut yang pagan Yunani, silahkan.
kita ikut Yesusnya aja. Yesus menyuruh menyembah Allah. Yesus ibadahnya sujud gitu. Kalau Anda mau mengikuti, pada mulanya adalah firman dari pagan Yunani, yang mana dewa Osiris menjelma datang ke dunia, ya ceritanya sama kayak Oke, gitu. rekam lagi perkataan Yusuf bahwa katanya orang Islam atau Bang Yusuf menyatakan saya pengikut Yesus. Berarti kalau kamu pengikut Yesus, berarti benar apa yang ada di Alkitab itu tertulis, bukan Apa? pernyataan Muhammad. Apa? Tadi kan kamu baru bilang, iya saya percaya bahwa saya pengikut Yesus, Anda Iya, saya pengikut, pagan. tapi bukan penyembah. Pengikut Yesus. Iya, Apa pengikut bukan penyembah saya. Kalau kamu mengikut Yesus, berarti kamu mengikuti ajaran yang benar. Iya, bukan makanya saya ajaran ikut Muhammad. Yesus. Saya Iya, ikuti bukan- Yesus bukan di karena Al-Quran ajaran dong. Yesus gini, karena Ajaran ajaran Yesus Yesus ada di dengan Alkitab. ajaran Nabi Muhammad itu secara praktiknya itu ya, satu, Nabi Muhammad mencontohkan sujud ya. Yesus mencontohkan sujud juga di Taman Getsemani. Sama, itu yang kita ambil. Ya. Kayak gitu. Terus kalau abang mencontoh Yesus sebagai nabi yang abang pegang, kenapa abang masih berdalih dengan Muhammad? Lah, Harusnya abang keluar dari Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah tulisan dari sahabat-sahabatnya Muhammad. Karena tidak Bukan ada kayak di Al-Quran gitu. tentang sejarah Yesus Kristus. Loh iya dong. Karena kalau abang benar-benar percaya pada Yesus, ajaran Yesus yang ibaratnya abang bilang sujud menyembah Allah, berarti abang tidak lagi memakai ajaran Muhammad, karena Muhammad kan masih ada di kuburan. Bu, Tuhannya gitu. Nabi Muhammad ya, dengan Tuhannya Yesus itu satu gitu ya. Rekam lagi. Buat teman-teman ya, Eh. Yusuf menyatakan Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Yesus satu. Berarti kita bisa katakan berarti bukan Allah tapi Allah. Iya, Karena iya. Yesus berkata Allah Bapa. Nggak nyambung. Yesus ya Yesus ya. Iya, tapi Yesus ya kan menyatakan- Yesus. Iya, dengar dulu. Kalau kamu bilang Muhammad Tuhannya satu dan Yesus Tuhannya satu, berarti kan di sini konteksnya bukan harus kamu memahami yang terdahulu ya, adalah Yesus yang pertama kali menjadi nabi, baru terakhir adalah Muhammad. Berarti kan kamu harus mempercayai Yesus kan? Yesus itu menyebut Allah Bapa, bukan Allah. Nggak ada Yesus dalam bahasa dia menyebut Allah Bapa. Nggak ada. Ada, coba di Yesus kejadian- itu berbahasa Aramaik di kesehariannya. Ada Ya, dia mengatakan kagak ada Bapa. Allah Bapa kata Yesus. Ada kata Bapak. Kagak ada. Allah Bapa itu cuma di Indonesia Ada, ya. Alkitab. Mau saya buktikan ada di Alkitab. Yesus memanggil Bapak. Ya, nanti ya Tuh kita kan? gantian tanya nanti ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, Jadi silakan. seperti itu. Ya, nggak ada Allah Bapa. Aneh juga. Berarti gini, pemahamannya Islam dan Kristen berarti sepakat ya, Allah kita itu satu ya. Tidak ada Allah lain. Allah itu satu, bukan dua. Allah itu adalah satu tunggal yang menciptakan langit dan bumi, tidak Ya, menjadi Allah itu manusia, bukan manusia, bukan anak manusia, tidak menjelma jadi apa-apa, enggak. Tapi pernyataannya di Alkitab, Allah itu bukan zat. Nah, bagaimana itu ketidakcocokan cocologi dengan Al-Quran dan Alkitab? Allah bukan kalau zat, di tapi kitab dalam Anda kan Al-Quran, Allah zat. roh Allah kan kayak gitu. Roh itu di Islam ciptaan masalahnya. Iya, tapi Allah kan bisa, kalau Allah itu hadir, dia kan akan bisa, kan dikatakan tadi Bang Yusuf bilang Allah itu kan berbicara tanpa bentuk wajah, setuju kan? Berarti Allah itu kan adalah berbicara kepada firmannya kan? Kalau Allah Maha Kuasa bisa aja firmannya itu menjadi manusia, ucapannya bisa aja. Jadilah batu, jadi kata Allah. Setuju nggak? Jadilah manusia, jadi kan? Jadilah Setuju iblis nggak? bisa juga.
sekarang gini, kita kembalikan Jadilah kepada iblis, diri kita. jadilah iblis bisa nggak? Allah tidak menciptakan iblis. Dengar dulu. Lah konteks. kenapa nggak bisa jadi iblis? Katanya tidak bisa apa menciptakan saja, jadi iblis nggak bisa. Bang, dengar dulu. Kalau konteksnya Allah bisa menjadikan ucapannya iblis, berarti di sini kamu menyatakan bahwa Allah itu jahat. Allah tidak benar. Allah Bukan, tidak adil. karena atas perkataan Anda juga Allah itu maha segala, Tuhan itu maha segalanya, kan kata Anda bisa apa saja dia. Kenapa ketika saya tanyakan jadi iblis gimana? Tiba-tiba nggak bisa. Loh, Allah bukan tidak bisa menjadikan iblis, tapi kan Allah itu Allah yang benar. Tidak mungkin Allah menciptakan hal yang buruk. Sekarang gini, abang diciptakan siapa? Allah kan. Pasti ada tujuan yang baik, bukan tujuan buruk. Setuju nggak Allah menciptakan manusia? Nah, jangan melebar Allah kan dulu. Kita manusia. kembali ke pembahasan tadi dulu. Oke? Itu kan sama. Maksudnya kan Allah itu berfirman, jadilah manusia, jadilah hewan, jadilah langit, jadilah ini kan ucapan. Katanya kan Allah tidak berbentuk. Setuju? Bentar. Yang dituhankan oleh Ibu Yesus atau bukan? Itu firmannya Allah, abang, yang menjadi manusia. Yesus itu telah menjadi manusia, firman perkataannya Allah sendiri. Makanya kan sepakat, jika Allah tidak berbentuk, berarti Allah bisa berucap bahwa kamu misalnya jadi Yusuf, jadi manusia, ya udah terbentuk manusia. Begitu juga Yesus bisa jadi manusia dari ucapannya Allah sendiri. Coba resapi, pikirkan itu. Berarti Yesus bukan Allah, betul? Firman Yesus bukan Allah, firmannya Allah yang menjadi satu hakikat. Ya, Yesus bukan Allah ya. Ya iyalah, Yesus bukan Allah. Siapa yang menyatakan Yesus Allah? Tapi Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Tahu nggak, paham? Allah Sejak kapan firman? Gini, sejak kapan firman itu berubah jadi manusia? Berarti sejak kapan Allah itu menjadikan Bang Yusuf manusia? Kan itu kayak dari gitu. ucapannya Allah sendiri. Itu kan nggak masuk. Kan orang Nggak mudeng masuk. jadinya saya ya kayak gitu. Pemikiran sesat Kita kan kembali- jadinya. Kita kembali kepada penciptaan, Bang. Kita kembali kepada penciptaan. Kata abang, ini dengar baik. Saya ngomong pelan nih. Doktrinnya Allah keluar ya tidak- teman-teman. Biarkan dulu ya, dengarkan dulu doktrinnya. Mungkin di bawah ada yang paham nggak? Di bawah ada yang paham nggak? Allah kan tidak berbentuk. Taruhlah di dalam Islam Allah itu berbentuk zat. Tapi kan Allah kan ada ucapan di situ yang keluar. Jadilah langit. Itu kan ucapan Allah. Jadilah Yusuf. Yusuf adalah manusia. Kamu kan manusia yang diciptakan Allah. Berarti kan firman-Nya. Betul nggak? Setuju nggak? Allah itu bisa menjadikan apa aja. Terus Hewan. Siapa yang berkata? Firman Allah kan? Jadilah Terus? manusia, jadilah hewan, jadilah langit. Berarti tidak ada kebetulan. Itu sudah dinubuatkan bahwa Allah berfirman, jadilah Yesus. jadilah Yesus Yesus. menjadi manusia. Iya. Lalu yang disembah yang mana? Yesusnya atau yang menjadikan Yesusnya? Karena itu Yesus adalah firman perkataan Allah, ucapan Yang Allah disembah sendiri. yang mana, Mbak? Yang menjadikan Yesusnya atau Yesusnya kah yang disembah? Kita sebagai manusia menyembah Allah lah, mana ada. Enggak menyembah Allah. Yesusnya. Yesus adalah firmannya Allah sendiri. Ya, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Utusan aja. Yesus itu hakikatnya satu, Allah itu sendiri. Ya, Ciptaannya muter. Allah. Kok muter gimana sih? Udah Ya, udah tahu ya dia ciptaan Allah ya. Susah tahu saya dari tadi. Anda panjang kali lebar saya dengerin terus dari tadi. Ya kan ya, kayak berarti gitu. Abang bener kan? Setuju. Sekarang Apanya? Abang percaya Yesus kan? Kenapa Saya Abang percaya khawatir? Yesus. Ya sudah.
Yesus itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Nggak ada Yesus mengatakan begitu. Bang, Nggak saya pernah itu ada Yesus nggak berkata kemana-mana aku loh omongan saya. gini Bu ya. Yesus itu adalah Begini firman Bu Allah ya, sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan aku berasal dari firman. Nggak ada. Bukan Yesus yang menyatakan aku berasal dari firman, tapi Allah Itu menyatakan kalau bukan dirinya. kalau bukan Yesus yang menyatakan, itu artinya memaksakan Yesus ya, memaksakan. Seharusnya pemilik diri lebih tahu tentang dirinya daripada Anda ya. Gimana sih? Makanya Bang, dengar perkataan saya baik-baik. Yesus tidak menyatakan dirinya adalah Allah, tapi Allah menyatakan firman-Nya. Firman telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. itu bukan ajaran Yesus, bukan. Udah dibilang Kan bukan dibilang, ajaran Yesus, itu Allah berfirman. ajaran dari pagan Yunani itu. Kan sudah dibilang Allah berfirman. Allah berfirman. Jadilah manusia, jadilah langit, jadilah terang, jadilah Yesus. Allah berfirman, jadilah Yesus. Jadilah Yesus. Itulah firman. Yesus Berarti itulah ciptaan firman. dia. Iya. Oh, Yesus ciptaan. Anda sembah itu? Bukan ciptaan. Lah. Bukan ciptaan, firmannya, ucapannya. Tadi katanya ciptaan. Kayak gimana menjelaskannya? Mana firmannya ya? Itu firmannya sendiri, Bang. Iya kan? Dari mana Yesus ngaku dia dari firman? Sekarang gini, kita kembali ke Allah deh. Sumbernya kan adalah Allah, ya kan? Sumbernya Allah. Kenapa Terus? harus ada Muhammad dan Yesus? Ya kan? Terus? Seharusnya Allah itu harus adil, menyatakan dirinya kepada manusia. Ini kan banyak sesuatu keganjilan dalam kehidupan ini. Jadi Iya kan? menurut Anda Yesus dengan Nabi Muhammad itu setara gitu? Bukan setara, tapi kan Allah menyatakan, katanya jadilah firman kepada Yesus. Terus dinyatakan lagi Allah memberikan wahyunya kepada Muhammad. Kan di sini kan hakikatnya Allah itu satu. Berarti Allah kan berbicara kepada Yesus sebelum ada Muhammad. Pasti nggak paham. Yesus kan Saya dengar loh ya. Saya lagi dengerin teman-teman ya. Bukan nggak paham tapi muter gitu. Bukan Muter ini kan Allah kayak satu. baygon jadinya. Allah ini satu. Allah berbicara kepada jadilah firman Yesus, ya kan? Menyatakan dirinya adalah firman. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Terus kenapa Allah lagi menyatakan dirinya kepada Muhammad dalam wahyunya? Berarti kan tidak sinkron kalau Allah ini dibilang kok menyatakan kepada Yesus, menyatakan kepada Muhammad. Apakah dia tidak bisa menyatakan dirinya sendiri? Coba itu pertanyakan dalam dirimu. Oh, bukan Dia dalam kena diri kuasa. saya. Seharusnya kena Anda kuasa. pertanyakan diri Anda. Salah. Seharusnya Anda Berarti kan- pertanyakan diri Anda tentang apa yang Anda pikirkan ya. Tentang masalah Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhannya Yesus itu sudah tahu tidak dapat dilihat dengan mata, kan kayak gitu dijelaskan oleh mereka juga tidak dapat dipandang dengan mata. Coba yang kau sembah sekarang itu, Mbak, ya Ibu ya, apa gitu? Berarti gini. Yesus berarti kan atau bukan, pernyataannya- manusia atau bukan? Berarti pernyataannya bukan Allah kalau gitu. Kalau Allah menyatakan dirinya dan menyatakan firman itu adalah Yesus, untuk apa Allah memberikan berita lagi wahyu kepada Muhammad? Sementara di situ sudah diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Aku akan datang untuk menghakimi manusia. Betul. Nah, ya kan, untuk menghakimi manusia Yesus. Kenapa harus ada lagi Muhammad dalam sejarah itu? Oh Sedangkan iya. Allah menyatakan bahwa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi dosa manusia. Kenapa lagi dinyatakan ada Muhammad di situ?
Berarti kan biar tidak dulu, sinkron biar alat itu. biar dulu teman-teman sampai mabok, kenapa ya? Saya nggak mau turunin, ibunya lagi asik ngomong. Iya, kenapa Ente kalian pusing, saya sibuk? pusing juga gitu ya. Iya betul. Teman-teman yang 18.000 sabar ya, sabar. Sabar. Kita belum nanya juga sama ibunya ya, masa diturunkan ibunya? Kacau juga. Betul. Menarik juga ini karena kita pembahasan kan harus sinkron karena Allah itu kan menyatakan satu. Nah, terus Kita jangan menjadi perdebatan ini permusuhan antara Kristen dan Islam. Justru ketika kita iman kita kuat, ketika kita meyakini dalam Bu, saya mau tanya ini. Ketika penebusan itu telah selesai, stuck di Yesus, kenapa Tuhan semesta alam ya menurunkan wahyu kepada Muhammad? Nah, apakah Yesus gagal? Bukan. Justru Nah, yang itu menjadi pertanyaan kita. Apakah Yesus gagal? bukan gagal. Katanya Tuhan. Kok bisa gagal? Buat apa? Itu kan menurut pandangan Muslim. Ya kan? Yesus kan sudah terangkat nih ke surga. Yesus sudah terangkat ke surga. Tidak mungkin lagi datang ke dunia. Dia datang ke dunia itu untuk kedua kalinya menghakimi dosa manusia pada akhir zaman. Yang ada tertulis di dalam Al-Quran kalian Isa Al-Masih, yang disebut di dalam Al-Quran Isa Al-Masih. Betul Bu. Itu Ada di Isa situ, Al-Masih. Oh, ada. Kita Ya, bahas ya. oke. Kita bahas itu ya. Soalnya di itu juga di, boleh. Bi- di, Boleh, di Bible boleh. di Bible Anda juga ada itu ya. Ada. Kenapa Isa Al-Masih akan datang kedua kali untuk ibaratnya ya? Saya membaca sedikit walaupun saya tidak memahami Al-Quran. Ya mungkin mohon maaf saya belum membaca Al-Quran. Jadi Anda buat teman-teman jangan menyalahkan saya karena memang saya tidak banyak mengetahui tentang isi Al-Quran, tapi saya mendengar dari ustadz-ustadz bahwa Isa Al-Masih nanti akan datang kedua kali untuk membunuh Dajjal. Betul atau tidak? Di dalam percakapan ustadz bahwa di padang masyur atau mungkin di akhir zaman nanti Isa Al-Masih akan untuk membunuh Dajjal. Bu, Mungkin itu aja konteksnya. Nah, dia bersama dengan Yesus. Kita Silakan baca ya. Ini kan di Ya, kitab silakan. Ibu juga ada kan ya. Ya, Pada boleh, hari silakan. terakhir kata Yesus ya. Terakhir ya. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Betul? Ini ayatnya. Ya, oke. Yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa, Bu? Nah, itu tidak tertulis di situ. Nah. Itu konteksnya bukan agama, tapi itu kepada Iya, Bu, orang, bukan agama, orang-orang- cuma yang memanggil Yesus itu Tuhan, agamanya apa? Islam kagak ada di sini. enggak. Tuhan-Tuhan itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, terus dia ingin menyelamatkan dirinya. Konteksnya Lah. ini. Kemana-mana ibu ini, Tuhan itu jadi berhala, kayak gimana? Makanya Bu. dengerin dulu. Ya, Nanti di akhir zaman tertulis banyak orang menyembah berhala, tapi ketika Yesus nanti datang, dia menyatakan dirinya, aku mengenal engkau Yesus, Tuhan, Tuhan. Terus kata Tuhan, bukan kamu yang bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat. Artinya gini, orang-orang itu mengenal Yesus, tapi dia tidak menyembah Yesus, melainkan dia menyembah berhala. Maka Yesus berbicara seperti itu, demi namaku mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu, nyahlah kamu pembuat dusta. Itu yang dikatakan dalam perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Itu sudah Iya. dibuatkan. di sini nyahlah ya kata Yesus ya. Nyahlah. Tapi kan tidak yang tertulis menyebut agama apa? yang menyebut Yesus Tuhan ini agama apa ini yang dikatakan nyahlah oleh Yesus? Itu kan konteksnya tidak ada ditulis agama Kristen, Islam atau Hindu, tidak ada di situ tertulis agama, tapi Mana? di situ kan orang yang berdusta memanggil-manggil dia atau mengusir setan demi namanya. Misalnya gini, ada orang kafir nih, orang tidak beragama, dia menyembah berhala nih, tapi tiba-tiba dia pengen diselamatkan, dia mengenal Yesus, terus kata Yesus apa? Nyala kamu pembuat berhala.
pembuat kejahatan. Nyalah kamu orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Berarti kan orang yang tidak tekun beribadah. Itu konteks dalam percakapan di dalam terakhir Yesus berbicara. Bu, konteks yang Anda katakan itu, ya, Yesus mengatakan di ayat sebelumnya, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di Iya, sorga. setuju. Iya, betul. Itu setuju, sepakat. Ah, kagak ada, Bu, ya, kagak ada Bapa di sorga, ya, menghendaki anaknya disalib, kagak ada. Tapi kan tidak tertulis di situ agama Tidak apa. tertulis kayak gimana? Sudah melanggar itu, nggak bisa, udah melanggar, Bang. nggak bisa masuk kerajaan Bang sorga Yusuf. Anda. Ah, Bang Yusuf, dengar dulu. Konteks di situ Yesus dulu tidak ada agama. Di situ tidak ada agama. Di situ dulu konteksnya adalah banyak orang ngaco, menyembah buka Matius dewa-dewa. 5:20. Yesus bawa agama apa itu? Dia bukan bawa agama, tapi dia memberitakan kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Coba. Matius 5 nomor 20 nih, saya bukakan aja ya buat ibu ya. Tapi kan di situ di Alkitab tidak tertulis agama Kristen, tidak ada agama Kristen di situ tertulis. Kristen itu dibentuk dari baru tahun ini, tidak ada di situ. Bu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Agama apa yang dianut Yesus dan murid-muridnya? Nah, tapi kan tidak ditulis itu agama Kristen. Tidak ditulis agama Kristen, agama Islam, agama itu kan orang dulu orang Yahudi itu di situ. Dengar konteksnya itu kan di zaman dulu, zaman Yesus di situ adalah ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu menjelaskan tentang Bu, kitab ya, Taurat. Kitab bukan Taurat. masalah ahli Tauratnya yang saya bahas, ya. Yang saya tanyakan, agama apa yang dianut Yesus dengan murid-muridnya? Ya kan di situ sudah jelas, di situ tidak ditulis agama apa. Ya saya pun tidak tahu agama apa pada zaman itu. Nah, bukan Kristen kan? Kan sudah dibilang Kristen ini berdiri. Saya kurang paham juga di tahun berapa, saya kurang paham juga tahunnya Kristen dibentuk. Konteksnya kan di situ kan tidak ada ditulis agama Kristen. Kristen ini dibentuk sejak tahun, nanti saya cari tahu lah. Tapi saya benar, Cari saya tahu jujur dulu ya. mengatakan, iya. Kristen Bang, itu di zaman ibu ya sejak munculnya Martin Luther di abad 16. Nah, itu mungkin bisa. Nah, berarti kan tidak ada tertulis bahwa Yesus memiliki agama Kristen. Justru Kristen itu, kita harus tahu konteks Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kristen itu namanya pengikut Kristus. Pengikut. Iya, Oh, saya pengikut Yesus. iya namanya Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya pengikut Yesus, tapi saya bukan penyembah Yesus, bukan. Iya, kami itu pengikut Kristus. Makanya dibilang Kristen. Kristen itu kan dibentuk Martin Luther yang kamu bilang kan di abad keberapa? Ke-7. Berarti kan memang belum ada di zamannya Bani Israel, di zamannya Yesus belum ada agama dibentuk, Bang. Kita harus paham itu. Tidak ditulis, kalau ditulis pasti akan. Iya, kalau di Alkitab ditulis berarti ada agama Kristen ditulis di situ. Tapi Nggak kan tidak kenal ada ditulis Yesus, agama udah tahu, Kristen. Bu. Nggak kenal Yesus itu dengan Kristen, tahu saya, tahu. Makanya Kristen itu dibentuk abad ke-7 ketika kita mengenal Alkitab. Makanya dibilang katanya Kristus adalah pengikut Kristus. Gitu. Pengikut atau penyembah? Pengikut atau penyembah, gimana sih kok abang bolak Lah. Udah dinyatakan Kristen itu Pengikut Kristus. kah, penyembah kah? Mari kita buktikan ya. Saya mengklaim diri saya mengikuti Ada Yesus. nggak dalilnya Kristen menyembah Yesus? Coba ada nggak di Alkitab dalilnya? Ada tertulis Kristen menyembah Yesus?
Coba dalilnya di mana Kristen menyembah Yesus? Ada di Alkitab. Oh, jadi Tertulis Kristen bukan menyembah Yesus gitu. Pengikut Kristus, makanya dipahami orang-orang yang Bentar Bu, menyembah berarti Yesus. Kristen bukan menyembah Yesus gitu. Pengikut bukan menyembah. Berarti Bukan yang menyembah, iya. Pengikut bukan penyembah, Iya. teman-teman. Pengikut aja. Iya, bukan penyembah. Tapi faktanya Kristen sekarang dan ibu sendiri itu penyembah, Bu. Bang, di dalam keagamaan ini banyak teori-teori atau banyak agama-agama sekarang dibentuk komunitas. Sekarang kita harus pakai data, kita harus pakai lihat sejarah di zaman sekarang. Kristen ini juga banyak golongannya. Ada Kristen GBI, Kristen Protestan, Kristen HKBP. Kamu harus tahu, Kristen ini banyak komunitasnya. Begitu juga Ya Islam. tahu, saya tahu. Ya berarti kan kita tidak bisa menyamaratakan karena ajaran pun ada yang berbeda juga. Kayak Islam kan ada juga mungkin ustadz yang mengajarkan berbeda, mungkin teorinya. Kita harus pahami itu di zaman sekarang. Susah memang ya. Oh, oke. Susah ya, teman-teman. Loh, Bu, Kristen sekarang saya dan boleh Katolik aja berbeda, Bang. sekarang saya Kristen dan boleh Katolik nanya satu berbeda. hal nggak sama Anda? Yang saya Boleh, bingung gitu. Ya, Nih, ya. boleh. Silakan. Ini saya masih ini, Bu, ya, masih bingung dengan Ya, silakan dengan apa ini. mungkin yang Abang bingungkan apa? Mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau memang jawaban saya kurang tepat, ya mungkin Anda harus maklumi karena saya manusia yang ada Bu, kelemahan perhatikan juga, dulu ada ini ya. kesalahan. Ya, Ini nih, silakan. saya berapa kali udah menanyakan sama Kristen ya. Ya, Ini Lukas ya, Bu ya, kitab Ibu ya. ya Lukas 2, silakan bacakan. Nomor 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya benar, itu dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi Yesus yang bagimu. yang dilahirkan manusia ini dilahirkan Maria ini adalah Firman siapa? Allah sendiri. Tuhan. Firman Allah sendiri, Yesus Kristus. Itu kan di situ tulis, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Jadi di Iya. sini Tuhan lahir gitu. Iya, Kristus Tuhan lahir, Yesus. Ya, di situ. Tuhan lahir ya. Iya, itu kan konteks sudah jelas di ayat 11 hari ini telah. Berarti ini Juru Tuhan yang selamat lahir ya, Bu ya. Tuhan. Mbak, Iya. ya. Oke. Iya. Sekarang Tuhan, kalau kita baca ke bawah, Tuhan yang lahir ini ya, Tuhan yang lahir ini nih dua-duanya ya. Ya. Dan Tuhan yang ketika lahir tadi genap. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Mereka itu siapa? Nah, justru yang Anda pertanyaan, mereka siapa yang membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan? Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Coba jawab, ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu, Bang. Tadi ada yang bawa satu, yang nunggu satu. Gimana kata ibu satu? Di situ konteks Tuhan yang tadi yang dibacakan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan itu di situ sebetulnya merujuk kepada Allah sendiri. Yang sedangkan Yesus itu lahir diserahkan kepada Allah sendiri. Tuhan menyerahkan kepada Tuhan gitu. Firman yang menjadi manusia, makanya itu Puyeng kan, Bu? Puyeng kan jadinya. makanya kalau Anda tidak paham dengan Alkitab, Saya mau tanya dulu, itu kan Bu. pusing. Di sini tadi katanya Tuhan lahir. Udah, ya oke. Iya. Tuhan yang lahir tadi dibawa ya ke Yerusalem, diserahkan pula kepada Tuhan. Tuhan mana lagi gitu? Itu kan konteksnya Yesus,
Bang. Tuhan yang lahir itu adalah Yesus. Makanya di situ juga merujuk kepada Tuhan sebetulnya. Kalau dituliskan itu di situ namanya Yesus. Yesus yang telah lahir terus diserahkan kepada Bapa. Iya, ada berapa Tuhan di situ? Kepada Allah Di itu Lukas sendiri. 2 di Lukas 2:11 lawan sama 22 tadi. Yang mana? Kan satu Tuhan udah brojol satu, ya digendong oleh Mana ibunya. ada? Kan gini, kayak Bang. gitu. Bang, Ah. kamu harus pahami, Allah tidak mungkin brojol. Allah itu kan maha tinggi. Allah tidak mungkin. Iya, gini, Jadi saya manusia. tahu maksudnya kan yang Tuhan yang namanya Tuhan tadi brojol ya, brojol gitu di abad 1 lalu digendong. Itu Yang namanya namanya Tuhan Yesus. ini, Tuhan yang bayi ini, Iya, bayi itu. waktu pentahiran diserahkan pula Iya. kepada Tuhan. Ini Tuhan, di sana Tuhan, mana yang betul Tuhannya? Pemahamannya bukan begitu. Kalau Lah, kayak orang gimana? Kristen dalam Alkitabiah pemahamannya bukan begitu, cara berpikirnya bukan begitu. Firman yang menjadi manusia itu kan namanya Yesus. Kan dibilang Yesus hidup Itu kan, ajaran lahir, Kristen, datang bukan ke dunia. ajaran Yesus, Mbak. Ya itu kan telah lahir juru selamat. Yang Iya, sekarang ini itu adalah Yesus. ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kan Yesus itu tidak ada Kristen di situ di dulu, belum ada. Itu kan menceritakan kisahnya Yesus, Bang. Kita harus paham. Saya ini dulu bukan ibaratnya gini. Saya lahir saya kan dari orang tua nih. Agama saya dari orang tua. Kita harus pahami. Kita tuh lahir dari agama orang tua. Enggak, Bukan saya ini ucuk-ucuk masuk bingung sama Anda. Anda menjelaskan Lukas tadi kayak gimana gitu? Tuhan ada dua kayak gitu. Bukan Tuhan ada dua. Oh, Kan di situ Allah yang maha kuasa nih. Allah yang maha kuasa berfirman, Apanya? jadilah manusia. nggak nyambung, Kan Bu. abang sepakat. Gimana cara menjelaskannya? Tuhan yang bayi diserahkan kepada Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan? Terus Tuhan siapa lagi? Tuhan mana lagi itu? Iya, maknanya di situ Allah menjadikan firman-Nya yaitu Yesus yang telah lahir ke dunia. Ketika Yesus itu lahir ke dunia, orang tuanya tuh kan kayak Maria dan Yusuf menyerahkannya kepada Allah, kepada Tuhan lagi. Berarti kan kepada Sang Bapa diserahkannya lagi. Firman yang menjadi manusia. Itu konteks dari percakapan itu. Bukan Allah menjadi Allah, bukan Allah ada dua. Nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung. Apa dia nggak nyambung dari tadi? Astagfirullahaladzim, ya teman-teman, nggak nyambung ya. Abang nyambung. Yang kita tanyakan, Yesus yang bayi tadi dibawa oleh Maria ke Yerusalem untuk menyerahkannya Kan kepada Tuhan. menyerahkannya. Nih ya. Dan ketika genap sewaktu pentahiran itu, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang dibawa Tuhan, yang dibawa Tuhan lalu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan mana lagi nih? Kalau penulisannya, dengar dulu konteksnya. Kalau penulisnya memang di situ disebutkan Tuhan pertama dan Tuhan kedua. Di situ konteks Tuhannya memang ada dua. Itu tapi dalam tulisan ya. Tapi kalau dimaknai artinya Yesus telah lahir datang ke dunia ketika Maria melahirkan Yesus, terus diserahkan lagi kepada Allah. Tuhan itu Allah yang maha tinggi itu tadi diserahkannya pada Allah. Inilah anak gitu loh. Lalu gimana ini ceritanya? Iya, Tuhan di situ Allah, Bang. Allah yang Allah. Maha kuasa. Iya. Katanya kan ditulisnya kagak dalam kelihatan, toh. LAI-nya Tuhan. Enggak, Bang. Di situ ditulis dalam LAI-nya Tuhan. Itu merujuk kepada Allah Bapa. Ini salah gitu? Makanya itu kadang merancu dalam tulisannya. Tuhannya di situ Salah satu, gitu? yang di situ dua. Bukan salah. Bukan Terus? salah, Bang.
memaknainya bukan begitu. Ya harus itu Allah. Allah itu Bapa yang Maha Kuasa itu. Dan ketika genap waktu kelahiran Yesus menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah itu, Allah Bapa itu yang Maha Kuasa. Nah, itu cocok itu. Aduh, ya Iyalah, kita padahal hargai Maha Kuasa. jawabannya ya teman. Iya, karena kan di situ yang Bung, lahir Yesus. bagi saya nggak ada jawabannya sebenarnya. Di situ yang Iya. lahir Yesus, betul. Dengar dulu. Di situ yang lahir Yesus kan? Di situ yang lahir Yesus. Tuhan di situ yang di bait pertama telah lahir Yesus. Tapi kenapa tidak ditulis Yesus? Di situ ditulis Tuhan, ya kan? Yesus lahir terus diserahkannya kepada Allah. Itu pemahaman dari Alkitab, Bang. Itu pemahaman dari Alkitab. Oke, Apalagi poinnya katanya? enggak, Poinnya apa? udah cukup itu aja. Ya, saya nanya. Oke, poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya ya simpulkan sendiri-sendiri itu. Iya, itulah yang menjadi pemahaman orang Muslim yang kadang kebingungan tentang kenapa ada di situ tertulis Tuhan, di bawah tertulis Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sama? Apakah Tuhan itu dua? Itulah yang menjadi kebingungan dari banyak orang yang tidak mengenal cara penulisan atau mengenai makna Alkitab itu sendiri. Sebetulnya itu sudah dijelaskan bahwa Tuhan yang lahir itu adalah Yesus. Terus diserahkannya kepada Allah. Allah itu sang pencipta. Oke, Kalau saya sudah paham Mbak itu. Christian Angel, Ya. kita sudah lama berdiskusi, mungkin Oke, nanti ya, lain terima waktu kasih. bisa lagi ya, Boleh, karena terima yang kasih lain ya, Bang juga Yusuf. pengen naik untuk diskusi gitu ya. Ya, saya juga berterima kasih dikasih Sama-sama. kesempatan Bang Yusuf untuk berdiskusi walaupun terkadang pendapat kita berbeda, tapi bukan berarti untuk jadi kebencian ya Bang Yusuf. Kita beragama tidak boleh saling membenci atau menghakimi. Anggap aja ini pendapat kita yang berbeda yang mungkin Abang tidak masuk pemahamannya, begitu juga aku menjelaskan Abang tidak mengerti gitu. Udah kita akhiri aja ya. Terima kasih buat Oke. teman-teman. Kayak mana aku keluar ini? Nah, oke. Aduh teman-teman, ya. Yang saya dengerin ibunya ngertinya kagak gitu. Jawabannya mana? Saya pikir ini ada berapa Tuhan pula. Bingung saya jadinya. Poinnya poin apa yang dapat saya ambil gitu loh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.